Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Kali ini saya akan membahas tentang reaktan pembatas. Nah, apa itu reaktan pembatas atau limiting reaktan? Itu merupakan zat sebagai pedoman untuk menghitung zat lain melalui persamaan reaksi kimia. Ciri reaksi pembatas yaitu reaksi pembatas itu yaitu zat yang habis bereaksi. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas ini ya, misalnya zat bereaksi kalau cuma satu berarti itulah zat bereaksi atau pembatasnya. Kemudian jika ada dua, kita tentukan dengan melihat mol terkecil dengan koefisien terbesar. Lalu yang paling aman yaitu dengan cara membandingkan jumlah mol dengan koefisien seperti ini ya. Baik, untuk lebih memahaminya kita bisa masuk ke contoh soal. Sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 8 gram gas oksigen. Dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Berapakah massa zat-zat hasil reaksi? Nah, ini untuk persamaan reaksinya seperti ini. Biasanya di dalam soal itu belum disetarakan. Jadi tugas kalian adalah yang pertama setarakan reaksinya dulu. Kenapa? Karena kita memakai koefisien. Nih ya, untuk menentukan reaksi pembatasnya. Ini udah setara, jadi molnya, perbandingan molnya itu 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ini didapat dari koefisiennya. Nah, berikutnya kita cari mol. Mol CH4, masanya sudah diketahui, jadi massa per mR ya. Ini seperti yang di stoichiometry, massa per mR. mR-nya C itu 12, kemudian H itu adalah 1, maka ditambah 4 kali 1, maka didapat 16 gram per mol. 8 per 16 itu 0,5 mol, lalu yang O2 itu 8 gram per 32, 16 dikali, ini 16 kali 2, 32 ya, nanti dapatnya 0,25 mol. Ini tidak bisa kita langsung tentukan, kita harus lakukan membandingkan koefisien di mana 0,5 per 1, 1 dari sini, kemudian 0,5, kemudian yang O2 0,25 per 2, 2 dari sini, dapatnya 0,125. Nah, sekarang kita tentukan mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu yang ini ya, maka yang ini adalah reaksi pembatas. Lalu sekarang kita masukkan ke persamaan reaksi. Kita buat persamaan reaksi. Mula-mula itu kita dapat dari sini nilainya. CH4 0,5, ini 0,25. Yang bereaksi koefisien CH4 per koefisien O2. 1 per 2 dikali mol O2. Nah, 0,25. Lalu yang ini 0,25. Lalu yang ini 2 per 2 ya, 2 per 2 kali 0,25. Lalu yang ini 1 koefisiennya per 2, 2 dari sini ya, 0,25. Nanti hasilnya ini dikurangkan, ini dikali ya. Hasilnya adalah 0,375, ini kurang ini, kemudian ini 0, yang ini 0,25, yang ini 0,125. Sekarang kita tentukan massa CH4 yang bereaksi. Yang bereaksi berarti kita lihat yang sebelah sini ya. Berarti nanti kita 0,1 kali 0,25 kali 16 gram per mol ya, ini gram per mol. Ini adalah mR dari CH4. Nanti akan didapat 2 gram, kemudian massa CH4 tersisa berarti kita lihat yang ini 0,375 kali mR-nya 16 gram per mol, 12 ditambah 4 tadi ya. Dapat 6 gram, kemudian nanti massa CO2 yang terbentuk, kita lihat ini CO2, berarti yang ini 0,125 dikali 44 gram per mol, nanti dapat 5,5 gram. 44 itu adalah mRCO2. Lalu massa H2O 0,25 nih, 0,25 dikali mRH2O 18 gram per mol, dapatnya 4,5 gram. Jika ditanya massa zat hasil reaksi, maka keseluruhan H2O dan CO2 5,5 ditambah 4,5, hasilnya adalah 10 gram ya. Baik, untuk lebih memahaminya, kalian bisa lakukan kerjakan latihan soal ini. Semoga materi ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.